Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi kita pada hari ini akan membahas tentang suhu dan juga kalor. Baik, saya share screen ya. Oke, sudah terlihat. Ya, jadi ada dua hal yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang suhu dan juga kalor. Nah, pertama kita bahas tentang suhu dulu ya. Apa sih suhu? Jadi suhu adalah ukuran yang menyebabkan energi panas, kalor yang tersimpan dalam suatu benda. Dan suhu ini biasanya diukur dengan termometer. Oke, jadi misalnya kita kayak sekarang zamannya COVID ini kan kita mau masuk uh, mall atau mungkin sekolah, kita kan dicek dulu suhu tubuh kita ya. Biasanya dengan menggunakan termometer. Dan kita tahu skala dari termometer itu adalah derajat Celcius. Ya Celcius ini yang C. Tapi sebenarnya ada derajat-derajat lain, ada skala-skala lain yang juga digunakan di belahan dunia lain. Yaitu ya ada Celsius yang kita tahu, namun ini bukan skala internasional ya, bahkan skala internasional adalah Kelvin, itu lambangnya K, dan juga ada juga misalnya Fahrenheit, ini dia sering dipakai di Amerika dan juga Reaumur. Nah, sekarang yang harus kita tahu bagaimana sih cara mengkonversi misalnya suhu 20 derajat Celcius, berapa sih dalam satuan Reaumur, berapa dalam satuan Fahrenheit, dan berapa dalam satuan Kelvin. Karena ya kita nggak tahu kapan kita harus menggunakan skala tersebut gitu. Kalau kita kayak di Amerika ya kita harus tahu skala Fahrenheit-nya berapa. Karena Celsius nggak dipakai di sana. Caranya adalah dengan mengetahui titik beku dan titik didih air dari keempat skala tersebut. Jadi kita pertama tahu range-nya, perbedaannya. Ini adalah 100 perbedaannya ya. Di sini 80 Reaumur, Fahrenheit 180, dan juga Kelvin 100. Apabila kita bandingkan, kita sederhanakan perbandingannya antara range dari titik beku es dan titik air dari semua skala ini, jadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Sekarang dalam mengkonversi ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tadi perbandingan ini, angka perbandingan 5, 4, 9, 5, itu yang pertama. Yang kedua adalah titik beku esnya yang harus diperhatikan. Ya, contoh kita misalnya dari Celsius sekarang. Kalau kita mau mengubah ke Celsius, pertama, apabila dia ada perbedaan perbandingan, misalnya Celsius kan 5 pembandingnya ya. Kalau ada perbedaan, itu si Celsius ini suhunya harus dikali dengan suatu pecahan. Yang mana pembilangnya merupakan pembanding dari skala yang dituju dan penyebutnya merupakan pembanding dari skala yang sebelumnya gitu. Misalnya dari Celsius mau ke Fahrenheit. Berarti pembilangnya adalah yang dituju adalah pembanding Fahrenheit dan penyebutnya adalah pembanding dari Celsius. Dalam hal ini adalah 9 per 5. Jadi misalnya kayak tadi 20 dikalikan 9 per 5. Ya. Nih, misal. Tapi setelah itu ada satu hal lagi yang harus kalian, yaitu perbedaan titik beku es ini. Bila bila ada perbedaan dari titik beku es seperti terjadi pada Fahrenheit dan juga Celsius yang mana 32, di akhir harus ditambah 32. Jadi 20 kali 9 per 5 di akhir tambah 32 sama 68 derajat Fahrenheit ya. Bila tidak ada misalnya kayak Reaumur, dari Celsius ke Reaumur kan nggak ada yang sama-sama 0, ya udah tinggal 20 dikali 4 per 5. Kalau Kelvin tidak ada perbedaan perbandingan ya, hanya ada perbedaan titik beku es. Jadi nggak ada tuh dikali. HD tetap aja, jadi misalnya 20 ditambah langsung ke 273, yaitu berarti kalau 20 derajat Celcius sama dengan 293 Kelvin. Dan ingat ya, dalam penulisan Kelvin itu nggak ada derajatnya, nggak ada nol. Ada nol yang di atas. Jadi hanya Kelvin saja. Nah, ini ada tabel yang memudahkan kalian untuk mengkonversi dari Celsius atau dari skala lain ke skala lainnya. Lanjut, sekarang kita udah tahu tadi suhu, udah tahu termometer, cara mengukurnya, dan juga udah tahu gimana cara mengkonversi skala termometer. Sekarang kita ngomongin kalor. Apa sih kalor? Tadi kan energi panas yang dikandung dalam suatu benda. Dan kalau misalnya suatu benda itu diberikan kalor atau energi panas, dia bisa mengalami perubahan suhu, ya kan? Kalau misalnya ada sebuah atau misalnya juga bisa berubah wujud. Kita ambil contoh es yang dikasih panas. Es ini pada dikasih panas dia akan mulai naik suhunya ya. Misalnya dari minus 10 dia akan naik terus sampai suatu titik dia akan berubah fase atau berubah wujud menjadi cair, menjadi air. Dan apabila air
kita kasih kalor terus, dia akan menjadi panas, suhunya naik sampai suatu titik dia akan menjadi uap. Ya, uap pun bila kita kasih kalor dia akan terus naik temperaturnya. Jadi bisa ada perubahan suhu dan perubahan wujud. Nih, kita kasih contoh misalnya dari minus 10 dia akan naik sampai ke 0. Di 0 dia akan berubah fasa. Saat berubah fasa ini temperatur tidak akan naik. Karena energi kalornya tadi dipakai bukan untuk meningkatkan suhu, tapi untuk merubah wujud menjadi air. Setelah itu dia akan naik sampai temperatur 100, di 100 dia akan berubah fasa lagi menjadi uap, dan juga naik terus. Sekarang kita perlu tahu nih, berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk misalnya contoh menaikkan temperatur es dari minus 10 ke 0. Yaitu adalah Q sama dengan, ini adalah energi kalori dibutuhkan, M adalah massa dari benda tersebut, C adalah kalori jenis, atau itu sebuah konstanta ya, jadi sudah tentu. Jadi kalori jenis itu adalah sebenarnya berapa sih kalori yang kita butuhkan untuk menaikkan benda tersebut 1 derajat Celcius gitu. Itu jadi misalnya jadi es itu punya kalori jenis sendiri, air punya kalori jenis sendiri, besi punya kalori jenis sendiri, itu udah ada, tinggal ada tabelnya, tinggal dilihat. Delta T adalah tadi berapa kenaikan suhu yang kita inginkan atau berapa penurunan suhu yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita memberikan kalor, itu artinya kita menaikkan temperatur ya. Tapi kalau kita melepaskan kalor, si benda itu melepaskan kalor, artinya temperaturnya turun. Jadi bisa plus, bisa minus. Nah, sekarang berapa kalori yang dibutuhkan untuk merubah wujud? Kan tadi udah menaikkan nih. Nah, sekarang berapa yang dibutuhkan untuk merubah wujud? Jadi adalah misalnya massa dikali L. L itu apa? Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud suatu benda. Gitu. Misalnya dari es ke cair itu berapa? Itu juga ada ketentuannya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu, ini bisa ditambah juga. Jadi bisa, kalau misalnya kita mau tahu nih dari minus 10, dari es yang minus 10 sampai ke air yang bersuhu 0 derajat Celcius, itu berapa sih kalori yang dibutuhkan? Itu tinggal ditambah aja 3 mc delta T ditambah F. Nah, ini kalor itu satuannya joule, massa itu bisa kilogram, kalau jenis joule per kilogram Kelvin, perbedaan suhu Kelvin, dan kalor laten joule per kilogram. Sekarang, kalor itu selain bisa diberikan, dia juga bisa berpindah antara benda satu ke benda lainnya, baik melalui medium maupun tanpa perantara. Sekarang apa sih wujud atau bentuk perpindahan kalor? Itu ada 3. Pertama, konduksi, kedua, konveksi, dan juga radiasi. Ini sebagai contoh, kalau misalnya kita megang gagang dari panci yang dipanaskan, dalamnya ada air, itu kita biasanya panaskan lama-lama. Nah, intinya adalah konduksi. Jadi konduksi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti perantaranya. Maksudnya apa? Perantara di sini adalah besinya kan. Nah, ini yang dipindah hanya kalor. Kalor yang dari panci ke tangan kita yang pindah. Tapi besinya tuh nggak pindah tetap. Berbeda hal dengan konveksi. Kalau konveksi itu perpindahan kalori diikuti dengan perpindahan perantaranya. Di sini sekarang kita konveksi itu adalah air yang mendidih. Kalau kalian perhatikan, dia akan mulai panas di bawah airnya. Saat dia mendidih, dia akan bergerak ke atas. Begitupun juga kalornya gitu ya. Nah, perpindahan kalori diikuti oleh perpindahan medium yang mana itu adalah bulir air. Maka itu namanya konveksi. Sementara radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Jadi di sini walaupun ada udara ya antara api unggun dengan pancinya ya, tapi dianggap udara ini bukan perantara. Jadi dianggap radiasi. Jadi oke, mengerti? Sekarang perpindahan kalori itu mempunyai suatu aturan yang namanya asas Black, yaitu kalor yang kita lepas sama dengan kalor yang diterima dari suatu benda. Jadi misalnya tadi misalnya kita kan yang punya kalor tuh si gagangnya kan, tapi tangan kita menerima kalor. Nah, kalor yang dilepas oleh si gagang itu ke tangan kita sama dengan kalor yang kita terima. Misalnya nih, dia asumsikan kita punya air panas 50 derajat Celcius dan juga kita punya air dingin. Ya, kita campur ya. Nah, pada saat kita campur menjadi air hangat. Nah, dalam situasi ini yang sebagai pelepas panas adalah air panas dong, karena dia temperatur lebih tinggi. Sementara air dingin, dia akan menerima panas dari si air panas menjadi air hangat. Nah, di sini dia punya kesetimbangan temperatur atau kesetimbangan suhu. Yang mana ini TF ini, final temperature, dia punya suhu yang sama pada akhir ya, si air panas dan air dingin. Nah, berapa sih, gimana sih formulasi rumusnya? Tadi, ingat yang penting Q itu adalah MC delta T kan? Nah, berarti M dari air panas, C dari air panas, dikali perubahan suhu air panas. Apa ya? Jadi, air panas yang tadi 50 menjadi TF. Jadi TH min TF. Karena harus sama dengan air dingin
Masanya dikali kalor jenis air dingin, dikali ini suhunya yang dia naik dari 10 ke TF. Karena gedean TF, jadi TF di depannya biar hasilnya positif. Jadi gitu rumusnya. Oke, cukup mengerti. Sekarang kita supaya lebih mengerti lagi, saya kasih contoh soal ya, 2 soal. Yang pertama, konversi skala termometer. Nah, ini ada dari Fahrenheit ke Celsius. Tadi kan dari Celsius ke Fahrenheit, sekarang dibalik. Sekarang, kita lihat dari 113, berapa sih derajat Celsiusnya? Sekarang kita harus ada yang diperhatikan. Yang pertama apa tadi? Pembilangnya, pembandingnya. Ini kan beda ya. Berarti kalau ke, kan kita mau ke Celsius dari Fahrenheit. Berarti yang ke-nya itu di atas. 5 jadi pembilang, 9 jadi penyebut. Jadi tadi 113 dikali 5/9 ya. Nah, namun kalau misalnya tadi kan kalau dari Celsius ke Fahrenheit di akhir kita tambah 32. Nah, karena ada perbedaan titik buku esnya. Sementara kalau misalnya dari Fahrenheit ke Celsius itu kebalikannya dan harus dikurang dan dikurangnya di awal sebelum dikalikan ya. Jadi derajat Fahrenheit-nya dikurang dulu sama 32 baru dikali yang tadi 5 karena ke Celsius dan 9 karena dari Fahrenheit. Jadi 113 minus 32 kali 5/9 sama dengan 45 derajat Celcius. Ya, cukup gampang ya. Dan tadi tinggal dilihat tabelnya aja biar lebih mengerti. Oke, nah ini agak ribet sedikit. Ada perbedaan kalor, soal esai. Jadi ada satu balok besi 25 gram mempunyai suhu awal 120 derajat. Jadi masukin nih ke dalam gelas berisi air. Airnya itu 10 gram. Setelah mencapai kesetimbangan, air dan besi mempunyai suhu 50 derajat Celcius. Sedangkan berapa temperatur awal dari air, ini maksudnya air ya, air tersebut. Nah, ini ada dikasih tahu kalor jenis besi segini, kalor air segini. Karena apa yang kita tahu dari soal cerita di atas? Yang pertama mH, karena ini hot ya. Jadi yang hot kan besi ya yang panas. Jadi adalah 25 gram. Kita langsung ubah ke kilogram aja biar lebih gampang. Yang air, massa airnya berapa? 10. Dia kan ini cold ya, bagian dingin. Langsung 10 gram. Nah, pH-nya apa nih? 120 karena T panas ya. T awal dari sisi yang panas. Nah, 50 ini apa? Apakah TC atau T air? Bukan. Ini adalah T kesetimbangan yang setelah final. Setelah dia dicampur, final 50. Nah, jadi jangan salah ya. Udah di habis itu kita masukin asas black, kilepas dan diterima. Dalam hal ini kilepasnya apa tadi? Besi, yang terima air. Kita masukin rumusnya, ya. Terus yang kita cari apa? MH ada, CH ada, TH ada, TF ada. MC ada, CC ada, TF ada, TC nggak ada. Ini yang kita cari ya. Jadi harus kita sendirikan TC-nya. Nah, ini udah kita sendirikan TC-nya. Tinggal kita masukin deh angkanya. Nah, ini harus dilihat di sini kita lihat ya, 0,01 4.200. Nah, ini 323 Kelvin di TF-nya, bukan 50 derajat Celcius. Karena tadi apa yang saya bilang, dia harus dalam skala internasional. Jadi jangan lupa ya, dikali ke Kelvin, yang mana 50 tinggal ditambah 273. Karena tadi apa? Pembandingnya sama-sama 5. Yang beda cuma titik bukunya doang. Jadi cuma ditambah doang. Oke? Nah, ini gampang. Tinggal 0,25, 450. Nah, ini perbedaan suhu. 120 sama 50. Nah, kalau ada perbedaan suhu, ini dikali ya, dikurang aja langsung nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita ubah nih, 120 ditambah 273, ya kan, kalau mau kita ke Kelvin. Terus 50 ditambah 273, sama-sama ditambah 273, kalau dikurangi 0. Jadi kalau misalnya ada delta atau selisih, langsung aja nggak usah diubah ke Kelvin. Kalau udah Celsius ya, langsung 120 kurang 50. Kalau misalnya dia masih Reaumur atau Fahrenheit, mesti diubah dulu karena pembandingnya beda. Tapi karena Celsius pembandingnya sama dengan Kelvin, langsung aja dikeluar. Bawahnya tinggal masukin rumus, dapat deh T awalnya 31,25. Jadi yang si besi turun dari 120 ke 50, yang air naik dari 3125 ke 50 derajat Celcius. Ya, kira-kira inilah soal-soal yang tadi ada di suhu dan kalor. Jadi begitu aja kelas kali ini. Ayo terus semangat belajar biar masa depan kita semakin cerah. Terima kasih.